dah sibuknya, maka buknya lamun dek jana lepas diri dari tanggung jawab terus dengan orang. Nah, lamun ngembuk barang tilah, misalnya berupa emas, hadiah linjam atau kursi tilah lah, maka setelahnya harus perseringan. Perseringan dia dari masjid-masjid dengan cara menyampaikan bahwa aku ngembuk barang. Enggak. Kalau munara dengan aku ya tak letas ya. Jadi lamun dengan aku dirinya yang barang ngombe mana, ngombe betul na, kira ukuran, lembe tahu. Jadi hanya dengan si ngembuk ni menyatakan dia apa ngembuk. Ndek daripada ang tahu ngombe mana, kira duit. Karena tujuannya untuk ngetes dengan lamun dan aku. Kalau setahun perseringan ya, mengelilingi masjid-masjid dan di tempat-tempat keramaian, kanggo memiliki dengan suatu catatan. Lamun arah dengan datang untuk ngakunya sesuai dengan kriteria, wajibnya ulaka di padaan sekitar. Dan dia menurut ilmu fikih tentang lokal sampai kepada memungut anak hewan. Maka anak sapi, anak bengke, anak jarang. Sampai lamun barang setembuk itu tabruk ni, anak sapi, anak jarang membutuhkan perjagaan, membutuhkan perawatan, membutuhkan makan minum. Cuma lamun ada, itu datang sini aku makan perhitungan. Sekenal lagi nyaman sudah sekenal, anu nak biang makanan, sekenal izin, biaya perawatan sekenal terus sampai kepada sedetil-detilnya. Ini tentang masalah kata. Dan bagi para musafir, isi berjalan tanpa sangu, dia jauh sangu sedikit dalam jangka waktu sampai 10 tahun, 15 tahun. Beruk jari, anti anak misalnya malah sebelumnya, dari kepeng, dari makanan, apakah dia terikat isi hukum syarat, isi harus mentakrifah dia. Jadi tetap terikat. Karena bagaimanapun menjalani tirakat sufi wajib terikat masih sehukum syarat karena dia kalau terpisah antara syariat, hakikat dan marifat. Dari kami, karena lamunara dengan memisahkan dia berarti dilancang. Karena apa? Di dalam ummul ahadith isi Rasulullah terlebih mereka Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, bahkan tentang asratus sa'ah. Jadi kalau terpisah dalam kaitannya dengan masalah mengemis, lamun memang tujuannya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan, saat tersebut sangat terpaksa, maka dengan satu catatan, tidak bermaksud ngendeng untuk memuaskan diri. Si kedua tidak untuk memperkaya diri. Artinya terbahasa mereka tidak ngendeng jadi profesi. Marah dan keterangan kirana bahwa kanak-kanak beri kadang-kadang rekrutnya sampai 50 sampai 16 dengan terus sampai buat truk lepas nih cinti anu ngendeng pada ambil dengan jauh-jauh yang pada ambil ada yang kumpul kepeng dengan kanak-kanak beri itu dengan sekian persen anak-anak beri sebenarnya ya tuh percaya bahkan minat diri jadi bank swasta menyinggang kepeng dengan cara rentenir isi gawe kirim. Nah dengan semacam ini dan sampai meninggal dunia dia bertobat, dia memperbaiki diri, maka boleh jadi era dari kiamat kebangkitan muanya merakan orang dia boleh lupa merakan orang masih dikubur. Jadi pada asal, nah ini dengan isi girang ngendeng ngemis memperkaya diri dulu naik waktu hidup di dunia. Ya, Rasulullah SAW menerangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para sahabat alus supah isi 400 no ditarik pada ngemis. Walaupun dia bilang apa-apa. Lalu para sahabat isi berdang kemampuan kesuruh Allah Subhanahu Wa Taala wa amma bi ni'mati rabbika abdi cerita Allah.
nikmat dipicari Allah Subhanahu Wa Taala. Adik narak terus ceritaan kebutuhan sedingan bisa niscaya berdaiklah dengan isi budaya keperluan nyeritaan kebutuhannya dengan budaya kemampuan menceritakan kemampuan. Akhirnya ini narak pada saling merugikan di narak pada saling seboi. Kemudian di hadis kedua terangkan bahwa era dari kiamat, ini bahasa Rasulullah, jelu yang ratap jati. Tahu apakah makna daripada jelu ini adalah merupakan makna hakiki ataupun majazi? Lamun makna hakiki berarti jelu ini malah betul merupakan sumber tata surya sangat berguna bagi kehidupan sebelum malam. Lamun makna hakiki. Ada pun makna majazi, ya, maka berarti akan sangat-sangat relatif. Marak-marak misal jelu si sangat rapat di atas otak mengakibatkan dengan sedikit padang masanya berkeringat dingin, berkeringat panas, sampai ukuran daripada keringatnya adalah seukuran daripada pegawaian lengis gawe. Namun memang pegawaian lengis adalah 0%, maka saya keringatnya hanya ampak naik doang tahu. Namun terus meningkat sampai 1%, 2%, 10% sampai kepada 99%, nah ialah ia si keringatnya sampai setengah kentong. Berarti madana kena si keringat masih. Ya keringatnya ndeknya maramsan dikasih menetes terteri di patana. Lalu ia berbentuk semacam marak-marak pelaga lah. Nah ia sih terima lalu sedang dengan menggunakan apa? Menggunakan akal untuk memahami keadaan daripada hari kiamat pada masa era. Lebih-lebih sendiri adalah musika, hukum aib. Hukum aib itu dimiliki dengan atasan bawaan, kecuali namun memang umbang. Namun di dalam terjadi umbang maka ya kita silam rata-rata aib, rata-rata aib di narak dan atasan, di narak bawaan. Kok ini terjadi? Arak dengan sampai mata naik, arak sampai mati, arak ketipu, arak sampai setengah kentong harus sebelum. Berarti menyalahi hukum aib, sineparan. Dan ini dengan ini termasuk ya kan dia tahu sudah beda ya antara kehidupan dunia dan di akhirat. Oleh dunia memang berlaku hukum sesuai hukum biologi, hukum tanah, hukum air, hukum udara, hukum api. Dalam mulai pada masa jadi wali luar jangkauan logika manusia. Dan ini berlaku hukum rata hukum air di dunia. Si rata-rata hukum kegalonan antara. Karena isi menentukan keringatnya adalah indeknya geografis, indeknya fisika. Lagu sudah tuannya adalah dosa. Dosa manusia. Para semua. Apakah jelu bermakna hakiki adalah sebuah benda astronomi sebagai sumber kata surya maka ini karena apa? Karena sesungguhnya jelu dengan langit bahkan mengalami kemusnahan total, mengalami kemusnahan. Di darat langit langit, di darat langit bintang, di darat langit planet, di darat bumi. Isi arah adalah si keparalim pada masa. Timbul pertanyaan, jemaah lam nahdirat kadu pada masa itu gede tidak jadian. Kosong kan? Apakah tidak jadi rendangan terhadap sepak bola? Maka menurut riwayat, terpindahlah ia sebagiannya menjadi bagian pelataran daripada neraka, sebagian pelataran daripada surga. Sedangkan alam semesta ini, selain daripada aras kursi kalam lahul mahfuz, si berupa benda-benda astronomi lah, berupa bintang-bintang, planet, kemudian termasuk si teparan langit. Parangkan sebutan dalam Al-Quran kama bada'na awal khalqin nu'iduha marak tantu tina ia daripada lebih ngenong tantu mulakan
Apa asalnya zuhur? Maka akan menguaplah dia, akan menguap. Sehingga kemudian dia menguap, hilang balik, musnah sama sekali. Kan baik kita pelajaran penerbang Bali misalnya, rongsokan daripada Bali, mbe tahu itu. Rongsokan daripada langit ini mbe tahu itu apa? Namun dia tidak jadi gas. Karena Allah kama badana awal khalqin tu'aidu maratan pembek dari awal permulaan kejadian menurut dan ulangan. Awalam yatafakkaru anna samawati wal ardh kana tarataka fafatnahuma. Apakah yang kafir itu berpikir bahwa bumi langit itu lain sikit, artinya merupakan satu kesatuan. Fafatnahuma, maka kami belah. Jadi Al-Quran jauh sudah datang Nabi Beng. Wah, berdua konsep ledakan dahsyat. Kama badana dan fafatnahum ini dia Big Bang, teori Big Bang isi membuatkan menjadikan barat jadi terkenal ledakan dahsyat. Dan Al-Quran tersebut bahkan kitab-kitab Allah Ta'ala seturun kepada Nabi Rasul lain. Wah, disebut. Lalu kadang-kadang memang sebagian daripada manusia waktu dominasi isi keiblisan dalam jantungnya, dalam otaknya, akhirnya dah tak paham makna daripada kalimat Al-Quran, lalu lebih mengarah dia kepada pemahaman akal. Misal kata Nabi Adam Rasulullah sebut bahwa erat pada masyarakat umat manusia karena terlalu laik nganggur menunggu di pada waktu untuk penghisaban, merasa sangat lelah. Nah ya, rame-rame menuju ada lagu ada menyatakan aku dikubau dan belum ada pada sehingga aku sendiri waktu berbuat salah saya sekali di dalam surga. Nah, kata-kata Adam si berbuat salah di dalam surga atau yang memiliki perkembangan hidup di dalam surga sampai melahirkan Qabil di dalam surga, Hawa mengalihkan Qabil dengan Iqlimah. Dan ini satu si para ahli-ahli sejarah tetap mengatakan manusia itu tidak dibikin, tidak berasal dari Adam. Ya sudah. Tetapi adalah merupakan evolusi daripada dinosaurus. Silvara tetap ia mengikuti pemahaman daripada ya opini si bangunnya si Darwin. Dua segitu dunia. Nah dialah ia tahu tantangan hebat. Makin banyak pemuda-pemuda dengan Al-Quran, semakin banyak isi dia milik kembali kepada Al-Quran. Banyak. Jadi dalam perbandingan si penghafal Al-Quran timpal isi dia milik tulah kitab Al-Quran, pemuda-pemuda Islam sendiri doa isi dia milik tulah kitab Al-Quran, lebih menggunakan akal. Nah inilah perkembangan filosof, filsafat. Maka lalu sikap harus para penghafal Al-Quran ini dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga di samping menghafal dengan berbagai macam ilmu Al-Quran, menghafal hadis dan berbagai macam ilmu hadis, lengkapi dengan sejarah-sejarah. Bila perlu, gunakan waktu untuk membongkar transkrip klasik tulisan daripada ilmuwan klasik. Dululah pernah berlaku separan al-muharasatu bil qadimis salim wal mudarasatu bil jadidis sadim. Artinya menjaga warisan klasik kadimano adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi penyelamat, sedangkan wal mudarasatu alal jadidis sadim, dan mempelajari al-jadidis sadim itu maksudnya adalah ijma' dan qiyas. Sehingga kadang-kadang dengan kafir yang syiari terhadap Islam memang sangat halus untuk
membekukan pemikiran daripada para pemuda-pemuda Islam. Cara halus. Kadang-kadang sampai lebih ayat untuk menghafal Al-Quran cukup pada menghafal doang. Jadi pria seperti ngata dengan menghafal 5 surga. Bila perlu ganti. Maksudnya apa? Tidak sampai merumuk ilmu selainan, isi memang jadi pendukung pemahaman Al-Quran. Akhirnya sebelum akibatnya. Di saat dengan isi mau meninggalkan Al-Quran, mengutamakan filsafat, lalu menghantam ajaran-ajaran dalam Al-Quran, akhirnya dia tahu dan memberikan perlawanan tentang Nabi Adam ini misalnya. Jadi masih dan sadu Adamnya setepina dari saripati tanah terus terteluk di surga, karena menurut rekayasa retorika daripada para ilmuwan-ilmuwan anti terhadap Al-Quran, tidak ada semacam novel bahwa sebenarnya kisah Adam ini adalah sebuah cerpen, sebuah novel, isi karangnya itu sebenarnya ngaramnya. Terus kan berarti tuduhnya Nabi menjiplak, menjiplak hasil karya dengan Nabi untuk dijadikan sebagai kitab suci. Hadir pada angin turun dengan Allah. Dan ini kan berarti tuduhan besar Nabi. Nah, ini cara dengan isi anti terhadap Islam. Luwe pemuda-pemuda Islam termakan isi pemahaman semakin lebih malik berkaitan ahli-ahli marifat isi apa memisahkan antara syariat tarekat hakikat. Si bersumpah pada hari kiamat di neraka penuh, si bersumpah di neraka surga neraka penuh, kari percaya terhadap azab kubur. Ilmu lagu dia dalil Al-Quran masih jadi dalil, hadis masih dalil, lagu dengan pemahaman isi jauh berbeda, dengan alasan ini makna hakikat, lagu nanti ini makna logat, nanti ini makna kamus gunanya, aku ini makna masyarakat gunanya, itulah ya tantangan hebat semakin lebih kembali kejawen, ingin mengembalikan apa? Mengembalikan kejayaan Nusantara lewat ilmu kejawen, kebangkitanlah separan Sabdo Palo. Dan ini jadi para pemuda-pemuda Islam wajib dengan menggunakan sosial media ini untuk mencari terobosan-terobosan isi baru gunanya untuk jadi berkhidmat terhadap Islam, membela Al-Quran sebagai suatu bentuk kehormatan. Termasuk bagian-bagian daripada situ terungkap di Rasulullah SAW banyak sinena sadu, karena jadi sadu dan kita jadi manusia super. Apalagi lebih-lebih banyak menghina. Baru qaulillahi ta'ala. Ini satu bab pada membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala. La